Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari S1 Informatika 04 akan mempresentasikan analisis dampak kebijakan tarif AS terhadap Indonesia yang terdiri dari 5 anggota kelompok, yaitu Muhammad Raihan Asidik, Moh Syahlevi Gumilang, Haikal Ma'ruf, Hasnun Irfan Nabil, dan saya sendiri Zakwan Fazli Rabi. Pendahuluan. Di tengah persaingan global yang semakin tidak menentu, kebijakan tarif dari Amerika Serikat telah memicu ketidakpastian di banyak negara, termasuk Indonesia. Tujuan presentasi ini adalah untuk mengidentifikasi dampak kebijakan tersebut terhadap Indonesia dan menyusun solusi strategis yang realistis. Baik, di sini saya Muhammad Syahlevi Gumilang. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu Zakwan. Di sini ada metode pastel. Kami menggunakan metode pastel yang mencakup aspek politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Analisis ini memberikan gambaran menyeluruh terhadap situasi yang dihadapi Indonesia saat ini. Dan selanjutnya juga ada politik. Kebijakan tarif AS bisa memicu ketegangan diplomatik dan memengaruhi stabilitas politik dalam negeri Indonesia. Langkah strategis yang bisa diambil Indonesia saat ini antara lain memperkuat kerjasama bilateral dengan negara lain, mengaktifkan kembali peran ASEAN, dan memperkuat posisi di organisasi perdagangan dunia. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu aspek ekonomi. Dampaknya sangat terasa pada sektor ekspor Indonesia, seperti tekstil dan baja. Penurunan daya saing dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai target 8% pertumbuhan, Indonesia perlu mendorong hilirisasi industri, membuka pasar non-tradisional, dan meningkatkan produktivitas nasional. Selanjutnya yaitu aspek sosial. Penurunan ekspor bisa menyebabkan PHK, berkurangnya pendapatan, dan peningkatan kemiskinan. Solusinya antara lain pelatihan ulang tenaga kerja, digitalisasi UMKM, dan pemberian subsidi atau bantuan sosial untuk kelompok terdampak. Oke, baik, selanjutnya saya Hasnun Irfan Nabil. Di sini aspek teknologi. Tarif bisa menghambat impor teknologi dari luar negeri, namun ini sekaligus peluang untuk mendorong inovasi lokal. Pemerintah bisa memberikan insentif bagi R&D, kerja sama industri dan perguruan tinggi, serta mendukung startup teknologi. Lalu aspek lingkungan. Pergeseran produksi akibat tarif dapat meningkatkan pencemaran jika tidak dikontrol. Indonesia dapat mengubah tantangan ini menjadi peluang untuk memperkuat kebijakan lingkungan hijau melalui ekonomi sirkular dan energi terbarukan. Selanjutnya yaitu aspek hukum. Dari sisi hukum internasional, tarif sepihak dapat melanggar prinsip WTO. Indonesia bisa mengajukan gugatan atau keberatan melalui WTO dan memperkuat perjanjian perdagangan bilateral agar tidak merugikan ekonomi nasional. Selanjutnya, rekomendasi strategis. Rekomendasi strategis utama kami yaitu diversifikasi pasar ekspor India, ASEAN, Timur Tengah. Lalu reformasi birokrasi dan perizinan. Yang ketiga, pemberdayaan sektor lokal dan UMKM. Yang terakhir, penguatan posisi hukum dan diplomatik di forum internasional. Yang terakhir yaitu penutup. Kebijakan tarif AS memberikan tantangan serius, namun Indonesia bisa memanfaatkan sebagai momentum untuk berbenah. Kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan akademi sangat diperlukan demi menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.